kembali saya izin mematurkan panganjali umat. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan hari ini kita dapat dipertemukan di sini di ruang rapat ini untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Nah, selama kegiatan ini saya harapkan kontribusi Bapak Ibu dan keaktifan Bapak Ibu dalam menanggapi setiap permasalahan yang tiba-tiba nanti muncul atau hal-hal yang masih belum dimengerti. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sudianika, guru DKV dan calon guru penggerak angkatan 9. Dan di samping saya. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Susi Puspita Dewi yang juga merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kota Denpasar, yang pada kesempatan kali ini kami berdua akan mendiseminasikan budaya positif yang ada di sekolah dan juga di kelas. Nah, untuk acara hari ini kami berdua bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, teman-teman semua, tapi di sini kami berbagi, kita belajar bersama dan tentunya sebenarnya ini adalah bagian dari pemenuhan tugas kami di pendidikan guru penggerak seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu untuk hari ini agar acara ini berjalan dengan lancar. Yes, Baik Bapak Ibu, bisa diperhatikan di depan. Adapun yang akan dibahas atau kita sharing bersama adalah ada 6 hal ya tentang budaya positif. Yang pertama, bisa dibantu Pak Arif? Disiplin positif dan kebijakan universal. Dan disiplin positif dan kebijakan universal. Nomor 2, Pak Dewa. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nomor 3, Pak Gede. Keyakinan kelas. Nomor 4, Bu Rusmi. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nomor 5, Bu Det. Restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian Pak Dewa. Restitusi, segitiga restitusi. Baik, 6 hal inilah yang akan kita bahas. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar ya sedikit-sedikit dan tadi sempat juga dibahas beberapa hal tentang hal ini. Baik, saya mulai dulu dengan ice breaking mungkin ya. Kita sebelum kita mulai habis makan tadi gimana Bapak Ibu udahnya? Udah. Nah, kita ice breaking sebentar. Jadi simpel aja ice breakingnya tentang fokus Bapak Ibu ya. Jadi saya akan memberikan sebuah game dengan kata kuncinya adalah kata kunci saya lupa jadi. Bentar dulu, apa yang mau saya mainkan ya? Jadi kalau ngeblank tentang oke. Bapak Ibu dengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, dengarkan apa yang saya sampaikan. Itu kata kuncinya. Karena ini nanti berhubungan dengan yang kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan dengan baik. Jadi kata kuncinya adalah dengarkan yang apa saya sampaikan. Oke. Oke. Ini? Nah, ini? 1. Betul. Kalau ini? 2. Betul. Nah, kalau ini? 3. Oke, bagus sekali. Saya ulangi. Ini? 1. Nah, kalau ini? 3. Betul sekali. 3 ya? Ini? 1. Kata kuncinya adalah dengarkan apa yang saya sampaikan. Makanya Bapak Ibu fokus dengan apa yang saya sampaikan. Ini? 1. Ini? 1. Ini? 1. Jelas? Ulangi lagi ya, coba Bapak. Kata kuncinya adalah dengarkan apa yang saya sampaikan. Ini 1 jawabannya. Kalau ini 2. Nah, kalau ini 3. Sekarang lagi. Kalau ini 2.
Ini? Betul sekali. Kita ulangi ya, coba. Ini? Kalau ini? Ini? Oke, bagus ya kemenangannya. Yang belum paham? Nah, jadi kalau saya sampaikan, oke, saya menyampaikan adalah ini itu satu kata. Kalau ini dua kata. Nah, kalau ini tiga kata. Ya, jangan terkecoh dengan tangan saya. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Ya, entah itu barang atau apapun itu dalam tangan Bapak Ibu. Sekarang teman Bapak Ibu yang ada samping tersebut mencoba untuk mengambil di dalam tangan tersebut. Coba ambil, ambil di yang ada di dalamnya. Ambil. Benar-benar berharga. Ambil. Apa Bapak Ibu sampaikan? Mungkin yang pertama pasti refleksinya adalah mengambil ya. Ada nggak yang memohon, meminta? Nggak ada yang merebut, merampas semuanya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan bahwa kita akan mempelajari yang namanya disiplin positif. Seseorang yang akan kita terapkan disiplin positif atau hal yang bersifat positif ini, orang tersebut memiliki hal yang berharga dalam dirinya masing-masing. Dan apakah bisa diambil seenaknya atau dengan gampangnya? Apakah bisa diambil? Tentu tidak ya. Pasti akan ada yang namanya pemaksaan seperti itu ya. Dan itu pun kembali lagi, apakah bisa diambil oleh temannya? Tidak. Apa yang bisa membuat orang itu bisa memberikan kepada teman Bapak Ibu? Coba Kak Gede. Kalau dari Kak Gede, apa yang mungkin bisa membuat Kak Gede itu memberikan kepada temannya? Apakah Kak Gede mau memberikan apa yang penting dalam hidup Kak Gede yang tergantung sekarang apa yang saya miliki. Kalau istri saya diminta kan nggak mungkin kan, tergantung sekarang. Kalau duit saya punya 100.000 cuma satu-satunya, kalau dia minta harus dia, daripada dia mau makan nggak kelaparan mati, saya masih punya 100.000 untuk nolong dia, saya kasih. Tapi kalau istri saya mau mati pun saya lawan. Coba tangan Bapak Gede. Nah, Bapak Ibu, hal singkat ini saya ingin mengambil intinya adalah apa yang ingin kita terapkan ke seseorang atau kita inginkan, apapun yang kita harapkan gitu ya, tidak serta-merta bisa kita lakukan pada orang tersebut. Ya, saya mau yang dibawa sama Kak Gede. Mungkin dia ngasih, mungkin juga enggak. Ada dua pilihan di sana. Jadi kita tidak bisa melakukan seenaknya. Nah, begitu pula di sini adalah tentang disiplin positif. Kita memiliki murid. Kalau kita berpikirnya dulu adalah kita memaksakan ya kehendak kita. Ada ilusi ya istilahnya di sini dalam pelajaran ini atau materi ini adalah orang dewasa itu berhak untuk mengintimidasi atau memaksakan keinginannya kepada anak. Padahal itu tidak boleh kita lakukan. Seperti halnya yang tadi, kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan kepada anak. Intinya di sini adalah anak tersebut memiliki hal di dalam dirinya yang harus dari dalam dirinya sendiri yang harus berubah, mau menerima seperti itu ya. Dan hal tersebut apakah bisa dilakukan dengan kekerasan? Enggak. Bapak Ibu, apakah setuju? Kalau kita memaksakan kepada anak itu harus dengan kekerasan? Tidak. Ya, maka di sini poin penting dalam disiplin positif ini adalah Bapak Ibu harus mengetahui dulu anak tersebut adalah individu yang memiliki sesuatu dalam dirinya, suatu keyakinan dalam dirinya yang akan berubah apabila dia mau berubah. Kewah kalau murid yang mulai dari dalam dirinya dia nggak mau berubah. Ya, setuju ya? Setuju. Baik.
Nah, di sini sekarang kita akan ke paradigma. Di sini kami mengharapkan Bapak Ibu bisa memahami tentang paradigma yang dulunya stimulus respon dan berubah atau bergerak ke arah teori kontrol. Kita mengetahui kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau sekarang realitas dan kebutuhan kita berbeda. Siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Sadar nggak Bapak Ibu kalau misalkan anak-anak tersebut melakukan suatu kesalahan atau kenakalan itu pasti karena ada sesuatu kebutuhan dari dalam dirinya yang belum terpenuhi. Mungkin di rumahnya belum terpenuhi kesenangannya sehingga di sekolah dia senang-senang. Ya seperti itu. Kalau dulu kita langsung aja sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah kalau kita berpikirnya sekarang harusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apapun yang dilakukan itu harus ada tujuannya. Siswa pun kalau misalkan dia melakukan suatu kesalahan, kita harus mengetahui dulu tujuannya itu apa. Ya, jadi tidak bisa sekonyong-konyong kita menyalahkan siswa. Ya. Nah, di yang terakhir ini ada yang namanya model berpikir menang kalah. Kalau kita sama siswa, saya menang, murid itu harus kalah. Tidak. Tapi kita harus berpikir tentang win-win solutionnya, di mana kita menang, siswa juga menang. Kemudian setelah disiplin positif tentang nilai kebijakan. Bapak Ibu di sini adalah kata-kata yang bisa dijadikan sebagai inspirasi Bapak Ibu ya. Gunanya dalam membangun sebuah menanamkan kebajikan dalam diri siswa. Yaitu yang pertama tentu saja profil pelajar Pancasila yang kita kembangkan di sini di kurikulum Merdeka. Yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian ada juga toleransi. Kalau sini ada yang namanya IBO, Primary Years Program. Jadi salah satu mirip lah. Kalau ini namanya profil pelajar Pancasila, kemudian yang ini adalah IBO, Primary Years Program. Ini hampir sama sebuah penamaan tentang bagaimana caranya menanamkan murid toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan lain sebagainya. Ada banyak sekali Bapak Ibu. Cuma memang yang kita fokuskan di sini adalah tentang bagaimana cara kita mengembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Itu yang pertama Pak Ibu. Sekarang kita yang kedua. Itu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu langsung ya. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah memberikan penghargaan berupa hadiah kepada murid tersebut akan membuat murid itu bagus atau sebaliknya? Coba Pak Seido. Baik, terima kasih Pak Sudi. Memberikan reward atau punishment ya, yaitu adalah hal yang sangat perlu menurut saya. Jadi itu sebagai bentuk penilaian di awal terhadap siswa terhadap apa-apa yang ingin kita sampaikan di kedepannya. Jadi itu menurut saya itu salah satu stimulus yang bagus untuk memulai sebuah pembelajaran. Terima kasih. Pertanyaan buat Pak Seiko ya. Nah, di sini kalau di teori ini sesuatu yang berupa penghargaan itu sebenarnya tidak baik untuk siswa. Di sini maksudnya adalah ketika kita memberikan reward berupa misalkan barang, misalkan uang seperti itu ya. Hal yang bisa dikatakan materialistis gitu ya. Kalau kita biasa memberikan itu di kelas, itu adalah hal yang kurang bagus. Kenapa? Yang pertama, akan membuat murid ketika tidak ada hadiah bakalan menurun dia motivasi belajar. Kalau misalkan ada reward atau berupa hadiah, dia bakalan up lagi gitu ya. Jadi itu akan malah melemahkan. Ketika ada dinamika seperti itu akan membuat
motivasi belajar siswa tersebut tidak beraturan. Sehingga itu adalah hal yang kurang bagus. Selanjutnya Bapak Ibu bisa nggak yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah 3 motivasi yang ada dalam diri manusia. Sekarang tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu di sini materinya adalah pembahasan tentang teori yang nantinya di endingnya adalah pengaplikasian atau pengimplementasian segitiga restitusi. Tapi kita harus mengetahui dulu apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, Bapak Ibu bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi dulu. Bu Rusmi ya. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman diberikan oleh yang orang yang memberikan. Kalau konsekuensi akibat dari perbuatannya itu konsekuensinya pengaruhnya itu maksudnya. Kalau hukumannya berupa sanksi apa kejadian, maksudnya disuruh berdiri atau apa. Kalau konsekuensinya syarat menurut kamu, dan kalau kamu ini konsekuensinya seperti gitu. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rusmi ya. Kalau hukuman itu adalah diberikan ketika, contohnya gini, ketika muridnya tidak memakai sepatu hitam, maka hukumannya apa? Terus konsekuensinya apa? Kan berbeda ya. Kalau misalkan tidak memakai sepatu yang sesuai di sekolah, mungkin ada hukumannya. Jadi diberikan hukuman berupa tindakan apa gitu ya. Kalau misalkan konsekuensi ketika dia tidak memakai sepatu hitam, berarti dia ada hal yang akan terjadi pada dirinya dia. Gitu ya. Mungkin dia berbeda dengan teman-temannya jadinya. Tidak sesuai dengan teman-temannya. Harus menggunakan sepatu safety. Iya. Tidak pakai buku. Kalau dia memang tidak pakai, konsekuensinya kalau terjadi kecelakaan. Betul, seperti itu dan sekali ya. Contoh nyata seperti yang saya katakan tadi, sepatu safety misalkan tidak dipakai ya, hukumannya adalah dia bisa diberikan hukuman apa misalkan ya. Tapi ketika dia tidak pakai sepatu safety, konsekuensinya kan kemungkinan nanti akan terjadi kecelakaan kerja misalkan gitu ya. Ketika terjadi kecelakaan kerja, dia tidak akan, kalau dia pakai aman, kalau nggak pakai mungkin terjadi sesuatu, konsekuensinya ada. Nah, kalau restitusi Bapak Ibu ya, ini adalah hal yang baru mungkin dari Bapak Ibu ya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita bahasanya adalah ngasih murid itu bukan ngasih hukuman atau memberikan konsekuensinya, tapi kita melakukan yang namanya memberikan restitusi. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi kepada siswa. Jadi bukan dihukum biar dia tuh capek jerah seperti itu ya, bukan. Tapi kita melakukan hal-hal untuk menciptakan kondisi murid itu bisa dia mengetahui salahnya apa, kemudian bisa memperbaiki apa yang dia
yang mengakibatkan pada orang lain, misalkan ya, dia bisa mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya, sehingga dia ketika dia kembali sama teman-temannya ke kelompoknya itu, dia tidak akan terjadi pelemahan bagi dirinya, malah menguatkan, gitu ya. Contoh nyata, kita ngasih hukuman push up misalkan ke murid ya, pasti ketika dia push up, dia udah capek. Kemudian ketika ke kelasnya dia ketawa, dia push up kan, diajak oleh temannya, seperti itu ya. Hal tersebutlah yang dihindari. Makanya diberikan sini restitusi. Restitusi itu adalah hal yang berbeda. Lebih pendekatannya adalah dengan membicarakan, memberikan pemahaman, dan hal-hal tersebut nanti akan dijelaskan oleh Ibu Susi tentang tahapan-tahapan segitiga restitusi nanti. Oke, contoh ya, yang ini ya. Hal yang paling nyata adalah perbedaannya yang Bapak Ibu harusnya lakukan mulai dari saat ini ke depan adalah bagaimana caranya agar mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Ketika murid itu melakukan kesalahan, murid tersebut melakukan kesalahan, jangan kita membuat dia itu menjadi seseorang dengan identitas gagal, tapi membuat dia dengan identitas sukses. Contohnya, kalau kita memberikan hukuman, itu pasti akan mengakibatkan identitas gagal. Hal yang terjadi adalah sesuatu yang menyakitkan akan terjadi atau harus terjadi. Push up, hal push up misalnya, hukuman push up misalkan gitu ya, dia akan sakit. Kemudian kalau identitas sukses itu melakukan disiplin ya, konsekuensinya apa? Apa yang harus dia lakukan? Contoh, dia tidak bawa sepatu yang tidak sesuai, konsekuensinya dia diberikan konsekuensi saat pulang sekolah dia diberikan tugas tambahan berupa menggali lagi apa yang menjadi aturan-aturan kelas seperti itu ya. Kemudian kalau restitusi nanti akan diberikan pilihan-pilihan. Apa saja pilihan-pilihannya nanti akan dijelaskan lagi. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi korban itu mendapatkan ganti. Di sini maksudnya adalah ketika seseorang yang istilahnya bisa dijadikan sebagai korban ya, orang yang contoh nyata misalkan ada satu siswa yang menangis karena diejek sama temannya. Ya, kalau diejek orang yang nangis ini, misalkan siswa yang nangis ini, siswa ini kalau dihukum orang yang ejek itu bakalan merasa mendapatkan keadilannya. Tapi kalau konsekuensi kemungkinan korban ini nggak dianggap. Jadi yang ini aja yang diberikan perlakuan yang pelakunya ini ya. Kalau di restitusi, nah korban mendapatkan ganti. Dia mendapatkan permohonan maaf, kemudian hal-hal yang dijadikan sebagai kesepakatan dari siswa yang pelakunya ini atau siswa yang melakukan kesalahan ini kepada korbannya. Nah, Bapak Ibu saya lanjut saja ya. Intinya adalah bagaimana caranya kita agar nanti bergeser dari paradigma identitas negatif menjadi identitas sukses. Kita lanjut ke 3 Bapak Ibu. Tadi sudah sempat disampaikan tentang keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas belum di kelasnya masing-masing? Atau mungkin di kelasnya sudah membuat kesepakatan kelas? Ada ya? Nah, Pak Ruben pernah. Mungkin bisa Pak Ruben sampaikan apa sih kesepakatan kelas yang ada di kelasnya Pak Ruben? Terima kasih Pak ya. Baik, terima kasih Pak ya. Selamat sore semuanya. Mohon izin berbagi terkait kesepakatan kelas. Disebut juga dengan, kadang kita sebutnya juga dengan kontrak pembelajaran. Jadi di sana di awal memulai semester biasanya kita awali dulu dengan kenalan dengan anak-anak, kemudian kita menyepakati hal-hal apa yang harus kita lakukan di kelas, yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan itu bisa meliputi beberapa aspek. Yang paling utama adalah aspek sikap. Jadi kita tanamkan dulu hal-hal dalam penanaman sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh ribut dan seterusnya. Dan hal yang boleh dilakukan seperti apa? Misalnya memberikan apresiasi kepada teman dan sejenisnya. Kemudian kesepakatan kelas juga kita bisa lakukan terkait dengan proses pembelajaran. Misalnya kalian mau pembelajaran seperti apa? Kalian mau di pembelajaran ada apa? Misalnya ada ice breaking, ada game. Terus kita juga bisa menyepakati misalnya kalian mau berapa kali kita mengadakan ulangan, tugasnya seperti apa, mau soalnya seperti apa, dan semacamnya. Jadi kita sepakati di awal sehingga nanti ketika pelaksanaan itu sudah ada semacam deal antara guru dan peserta didik. Jadi lebih terarah. Terima kasih, segitu aja dulu. Tepuk tangan Bang, Pak Benny. Nah di sini tidak jauh berbeda ya. Keyakinan kelas yang dimaksud tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan dengan oleh Pak Ruben. Itu tentang program pembelajaran. Hanya saja di sini lebih kehubungannya dengan adanya kebutuhan siswa dan juga apa-apa saja yang menjadi keinginan dari siswa pada saat pembelajaran. Contoh seperti tadi ya, saling menghargai, saling menghormati. Kemudian siswa tersebut memiliki hak untuk bertanya atau bebas untuk bertanya, menjaga kebersihan kelas. Kemudian hal-hal lain lagi yang hubungannya dengan kesepakatan dalam kelas. Apa sih yang diinginkan oleh siswa pada saat pembelajaran? Oke, contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Kalau peraturan itu perbedaannya dengan keyakinan. Kalau peraturan itu adalah sesuatu yang belum menjadi dari dalam diri ya. Makanya disebut di sini keyakinan kelas. Kalau peraturan tersebut biasanya dilanggar sama siswa. Harus misalkan kembalikan barang ke tempatnya, mungkin dikembalikan, mungkin enggak karena peraturan. Kalau sudah kata-katanya keyakinan kelas, kalau sudah dari dalam dirinya yakin, maka dia akan melakukan itu. Ya, kalau misalkan dia sampai melanggarnya, maka perlu kita lakukan yang namanya restitusi, kembalikan tadi ke dalam keyakinan tadi. Kenapa? Apa penyebabnya dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu di kelas Bapak Ibu nanti saya harapkan bisa membuat keyakinan kelas. Sehingga nanti apabila terjadi hal di luar keyakinan kelas, kita bisa istilahnya menuntut kepada siswa. Kenapa? Apa masalahnya? Gitu ya. Inilah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai dasar nanti selama proses pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Susi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman semua, jadi di sini saya tidak menggurui, kita berdiskusi bersama dari materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Saya ingin berbagi sedikit mengenai apa yang saya pahami mengenai budaya positif di sekolah dan juga di kelas. Nah, untuk menambahkan tadi keyakinan kelas yang disebutkan oleh Bapak Sudiatmike, jadi mungkin saya bisa menambahkan sedikit mengenai perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan itu siswa tidak dilibatkan dalam pembuatannya, peraturan sekolah misalnya, siswa jarang dilibatkan dalam pembuatan peraturan. Bedanya kalau keyakinan kelas itu adalah dari siswa untuk siswa. Jadi yang membuat adalah siswa itu sendiri dan mereka meyakini akan bisa melaksanakannya. Dan juga ada kesepakatan di dalamnya. Nah, kalau misalnya
kita tidak ditepati kan nanti akan ada konsekuensi di balik itu semua kan, seperti itu. Oke. Nah ini ada, sebelum saya masuk ke materi, ini ada sedikit cuplikan proses saya membuat keyakinan. Mohon maaf ya, sungguh bergegar ya. Jadi dari keyakinan kelas yang dibentuk pada saat itu, kebetulan di video ini di kelas 12 MF3 yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Keyakinan kelasnya yang pertama, saling menghormati dan menghargai, kemudian tanggung jawab, ketiga disiplin, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling peduli, budayakan 5S, bersikap positif dan menjaga kebersihan. Nah, ini setiap kelas memiliki keyakinan yang berbeda. Tergantung dari yang dikemukakan oleh murid-murid itu sendiri, seperti itu. Oke. Jadi banyak sekali akan ketemu keyakinan-keyakinan yang menurut Bapak Ibu mungkin unik. Salah satu contohnya seperti yang kami sepakati di kelas 11 MF2, itu ada salah satu keyakinan yang mereka kesepakati adanya jam istirahat siang atau tidur siang. Karena itu adalah keyakinan mereka bersama. Jadi kebetulan jam pelajarannya saya itu ada melewati jam istirahat siang, istirahat kedua. Jadi di antara jam istirahat dan jam pelajaran itu di-split beberapa menit untuk mereka tidur siang sejenak, baru dilanjutkan ke materi berikutnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya keyakinan mereka meyakini itu, ya mau nggak mau mereka harus melaksanakannya, dan kita sebagai guru memfasilitasi selama hal tersebut tidak melanggar peraturan dan kriminalitas, seperti itu. Okay. Nah, ini contohnya, kita lanjutkan. Kita masuk ke materi keempat ya Bapak Ibu. Baik, jadi materi keempat ini mengenai jadi yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah,
seperti yang tadi Bapak Sudiatmike sudah sampaikan, biasanya jika siswa memiliki masalah atau terjadi masalah di antara siswa, itu pasti ada kebutuhan dari siswa tersebut yang tidak terpenuhi. Mungkin dari kebutuhan pribadinya dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk memahami hal tersebut kita perlu mereview sedikit dan perlu mengerti apa sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini disebutkan manusia itu sebenarnya memiliki kebutuhan dasar, diantaranya bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Keempat, kebutuhan atas kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Nah, untuk lebih memahami hal ini, kita lagi. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, contohnya kalau misalnya ada anak-anak yang bermasalah keluar dari jam mata pelajaran Bapak Ibu, tiba-tiba ternyata anak tersebut ke kantin. Setelah Bapak Ibu telusuri, ternyata alasannya karena belum makan dari kemarin gitu misalnya kan, karena tak tahan. Nah, itu masalahnya, akar masalahnya adalah kebutuhan akan bertahan hidup, seperti itu contohnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kadang-kadang kan kita di lapangan itu pernah mendapati siswa yang seakan-akan dengan sengaja mencari perhatian, sengaja membuat masalah di kelas, sengaja membuat guru merasa marah. Kalau dibilang marah, kita sebagai guru nggak boleh marah ya katanya ya. Tapi setelah ditelusuri ternyata anak tersebut broken home seperti itu misalnya. Nah, dia mencari kasih sayang itu pelariannya di sekolah. Dengan sengaja membuat masalah, dia berharap lebih diperhatikan oleh guru dan teman-temannya, seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini tidak jarang juga kita jumpai. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, jadi banyak sekali siswa-siswa kita mungkin ketemu di lapangan yang membuat masalah itu karena dia ingin diakui, seperti itu. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Kadang anak-anak yang ketika kita mengajar di kelas, ada anak-anak yang ribut di belakang, kemudian ada yang malah bermain game yang paling sering ya di kelas ya. Itu biasanya mereka kebutuhannya kebebasan, jadi mereka ingin bebas mengeksplorasi apa yang mereka inginkan. Kemudian sudah mulai bosan di kelas seperti itu adalah masalah yang ditimbulkan karena kebutuhan kebebasan. Kemudian kebutuhan kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan mencari kesenangan, ingin bermain dan tertawa. Nah,
Nah ini biasanya murid-murid di tingkat yang lebih bawah yang lebih sering, contohnya murid TK, murid SD yang masih membutuhkan lebih banyak bermain. Jadi mereka lebih ke sekolah itu untuk cari kesenangan seperti itu. Nah ini adalah contoh dari kasus-kasus yang terjadi di sekolah dan jawabannya termasuk ke dalam kebutuhan apa. Ketika siswa yang bernama Linda menjawab seperti berikut, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah ini adalah salah satu kebutuhan dia tidak terpenuhi, yaitu kesenangan. Karena dia mungkin terbiasa untuk mengerjakan tugas dengan bersenandung, dengan mendengarkan musik, tapi tidak difasilitasi, maka itu bisa menjadi masalah. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah ini adalah kebutuhan akan kebebasan. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah ini dia kebutuhan penguasaan. Jadi harga dirinya merasa tercoreng karena gambarnya tidak bagus diperlihatkan kepada teman-temannya. Nah itu contoh-contohnya. Oke, kita lanjut saja. Nah ini tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Oke, jadi di sini Bapak Ibu pasti memiliki dunia berkualitas yang Bapak Ibu harapkan. Jadi dunia berkualitas itu adalah dunia impian kita ya. Jadi dunia seperti apa yang kita inginkan itu disebut dengan dunia berkualitas. Dalam memahami restitusi dunia berkualitas ini harus dipahami juga. Jadi kita skip aja untuk pembuatan dunia berkualitas ini. Kita lanjut ke materi kelima. Biar cepat ya Bapak Ibu. Nah ini ada materi kelima mengenai restitusi 5 posisi kontrol. Baik, jadi Bapak Ibu di sini ada mengenai 5 posisi kontrol. Apa yang disebut dengan 5 posisi kontrol? Ada posisi kontrol sebagai penghukum yang pertama, kemudian posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini adalah posisi kontrol sebagai guru yang mana yang biasanya kita laksanakan sehari-hari di sekolah. Jika sebagai penghukum, contoh pendidik yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Nah, di sini lebih ditekankan sebenarnya kita sebagai guru diharapkan untuk tidak menjadi penghukum seperti itu ya. Jadi pada kurikulum Merdeka ini diharapkan guru bisa membersamai siswa dalam proses pembelajaran dan tidak lagi mengacu kepada guru yang harus ditakuti oleh siswa. Seharusnya guru itu disenangi dan disayangi oleh siswa, bukan ditakuti oleh siswa. Apalagi karena sering menghukum ya, seperti itu. Nah lanjut kita ke
Posisi kontrol kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Biasanya kalau guru yang menggunakan posisi kontrol ini, ngomongnya seperti ini atau bicaranya seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Atau biasanya yang lebih sering kita kasih tahu tuh ya, kamu gak kasihan sama orang tua kamu, udah capek-capek kerja, kamu di sekolah malah seperti ini. Itu kita malah sengaja menanamkan kepada otaknya bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Ini lebih ke, sebenarnya materi kami kali ini tentang budaya positif lebih ke psikologis pendidikan. Kalau teorinya itu tidak diharapkan untuk dilakukan. Itu yang kedua, membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini masih kerap kali kita sebagai guru ini masih melaksanakannya ya. Jadi kata-kata kepada siswa biasanya, ayo dong bantu buat bapak nih, masa nggak mau bantu bapak gitu misalnya. Terus ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, bapak udah sering mau bantu kamu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu kata-kata yang biasanya kita gunakan kalau kita memposisikan diri sebagai teman dengan siswa. Jujur saja, saya juga masih sering ya memposisikan diri sebagai teman kepada siswa. Nah, yang selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau siswa. Biasanya kata-katanya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi posisi pemantau ini adalah ketika guru berpegang teguh kepada aturan dalam menyelesaikan permasalahan anak. Nah, yang terakhir ini adalah posisi kontrol yang paling diharapkan dapat dicapai atau dilaksanakan oleh semua guru, yaitu posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi di sini kalau menghukum, istilahnya kalau kita menghukum siswa, posisi kontrol sebagai penghukum itu ada sebuah paksaan. Jadi siswa mau tidak mau, suka tidak suka, siswa itu harus mendapatkan hukuman tersebut kalau menghukum. Nah, sedangkan kalau manajer di sini kita berdiskusi dengan siswa, masalahnya seperti apa, terus menurut kamu melakukan kesalahan atau tidak, perbuatan kamu itu salah atau benar. Kemudian dari kalau kamu sudah merasa bersalah, kira-kira solusi apa yang bisa kamu berikan untuk penyelesaian masalah ini. Jadi seperti itu ya, restitusi, ada diskusi. Solusinya berasal dari siswa dan itu akan dia terapkan sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari guru, seperti itu kalau untuk restitusi. Nah, itu ada 5 posisi kontrol. Jadi di antara kelima posisi kontrol itu, posisi kontrol yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua guru atau semua pendidik sekarang adalah posisi sebagai manajer. Baik, kita lanjut ke materi ke-6. Nah, masih seputar restitusi, tapi di sini kita akan belajar mengenai langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 buah langkah dalam penyelesaian segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, untuk gambarannya, segitiga restitusi itu sendiri, ya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa disebut dengan segitiga restitusi? Karena di sini ada 3 buah sisi atau 3 buah langkah yang akan kita laksanakan. Yang pertama, seperti di tabel tadi, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Biasanya menstabilkan identitas ini kan tadi disebutkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan
satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contohnya, kita mungkin langsung ke kasus aja nih Bapak Ibu, contoh kasus biar kita lebih memahami. Misalnya ada seorang siswa yang berantem, atau dua orang siswa berantem. Mereka berantem hajar-hajaran nih karena suatu masalah, sehingga akhirnya salah satu siswa yang terlibat itu bajunya robek seperti itu nih contohnya. Nah, langkah yang harus kita lakukan berdasarkan teori segitiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Contoh di sini, saya gunakan Ibu Rusmi dan Ibu Budet Marini sebagai siswa yang berantem seperti itu, guys. Nah, contohnya sekarang bajunya Bu Rusmi sampai robek misalnya karena saking terlalu kuatnya Budet Marini, kayak gitu. Nah, sekarang yang saya lakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau otomatis mereka berdua saya panggil sebagai guru wali misalnya kan. Ini kan siswa, saya panggil sebagai guru wali. Saya tanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi nak? Tanya dulu dari sisi korban, tanya juga dari sisi satunya. Misalnya Bu Rusmi menceritakan, saya dipukul Bu, nggak tahu saya salahnya apa gitu. Terus dari sisi Bu Marini juga, Bu Marini dia mengatakan, saya diejek Bu sama Rusmi, saya jadi tersinggung, terus saya pukul gitu kan. Jadi berantem mereka berdua misalnya. Nah, di sini saya akan berusaha sebagai manajer, posisi kontrol manajer tadi, saya akan berusaha untuk merangkul keduanya. Yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas dari kedua siswa ini. Saya bilang dulu, saya paham, oh gitu, jadi Ibu paham saya sama kenapa sampai Marini, kenapa sampai Marini memukul Rusmi, karena dia merasa tersinggung. Jadi di sana saya stabilkan dulu identitasnya. Jangan membuat dia menjadi identitas yang gagal, tapi kita buatlah dia menjadi posisi identitas yang sukses. Saya paham hari ini, kalau kamu sampai lakukan itu pasti kamu tersinggung kan. Ibu juga kalau ada yang ngejek pasti ibu tersinggung. Tapi menurutmu bisakah kamu menyelesaikan ini dengan cara yang lebih baik? Jadi kayak gitu bahasanya. Itu yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kata-katanya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini seperti saya sebutkan tadi, saya menyebutkan bahwa pasti ada alasan yang terjadi. Kenapa hal itu terjadi? Pasti ada alasannya. Tadi kan alasannya karena diejek, jadi tersinggung. Di sana saya menguatkan juga, kamu pasti punya alasannya. Terus bisakah kamu mendapatkan solusi yang lebih baik lagi, bukan dengan cara memukul sampai bajunya Rusmi robek seperti itu ya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sana saya lagi bertanya, menurut Marini, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati yang kamu langgar pada hari ini, kayak gitu ya. Jadi mungkin Bu Marininya nanti menjawab, saya melanggar keyakinan mengenai saling menghormati antar teman seperti itu. Itu yang saya langgar Bu, misalnya jawab kayak gitu kan. Oh, berarti kamu sadar kalau kamu sudah salah. Ya, saya salah. Terus menurut kamu solusi apa yang bisa kamu berikan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Misalnya Bu Marini jawab, ya saya akan minta maaf sama Rusmi. Terus Rusmi juga menjawab, saya akan minta maaf juga karena sudah mengejek hari ini, kayak gitu penyelesaiannya misalnya. Terus tanya lagi, diyakinkan kapan mau minta maafnya? Sekarang Bu, saya minta maaf sekarang. Akhirnya nanti setelah keluar dari ruangan itu diharapkan tidak ada masalah lagi. Terus karena di sini ada pihak yang dirugikan, tadi karena Rusmi baju sampai robek kan, itu kan kasusnya kita. Jadi kita tanya lagi, hari ini kan bajunya Rusmi sampai robek, apakah kamu punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Terus dijawab, ya nanti saya akan cari Bu bajunya Rusmi, saya akan tanggung jawabkan, misalnya seperti itu. Kapan mau ditanggung jawabkan? Nanti pulang sekolah saya ke rumahnya, mau bawa bajunya, saya jarit.
Jadi benar-benar sampai mendapatkan solusi dari kedua belah pihak di hadapan kita sampai selesai, sampai tidak ada PR masalah lagi, kayak gitu. Penyelesaian segitiga restitusi ya. Seperti itu teori dari segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya akan menampilkan video ya, contoh dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Susi. Gimana? Masih ngantuk? Nah, masih semangat maksud? Oke, ditahan lagi sebentar. Ini udah soalnya udah di produk ini ya, diolah makanan tadi ya. Oke, oh ini. Pak Ibu, ini contoh ya, satu-satu ya. Oh, apa namanya? Ada guru masuk kelas. Kemudian Satria diam dan duduk. Sewaktu selesai pembelajaran, Satria. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu ya. Karena Satria melihat ada guru masuk, lalu tidak nyaman dan amat. Satria suka mengganggu Sadu, seperti mendorong bahu atau punggungnya, sehingga Sadu tidak nyaman dan amat. Sadu berdiri kemudian marah-marah dan ribut dengan Satria. Karena Satria melihat ada guru masuk ke kelas, kemudian Satria diam dan duduk. Sewaktu selesai pembelajaran, Satria dipanggil Bapak Guru untuk berbincang-bincang di ruang guru. Satria, bagaimana kabarnya hari ini? Oh, udah semangat seperti itu. Oh, sudah makan? Sudah makan. Satria, Bapak tadi ketika mau masuk kelas, kita dengar sebelum Bapak masuk itu ada duduk. Tapi ketika Bapak masuk, terlihat saya masih berdiri dan tiba-tiba terdiam dan duduk. Nah, bisa nggak sampaikan apa yang terjadi di dalam kelas tadi, Satria? Jadi di awal kita bertanya dari versi ceritanya dia dulu. Tanya dulu apa yang terjadi. Jadi Satria mendorong Sadu, kemudian mempunyai Sadu ya. Oke, kemudian apakah si Sadu ini masih senang di kelas seperti itu? Satria? Malah dia ya. Oke, begini Satria ya. Jadi semua orang itu masih. Jadi kita mulai dari segitiga restitusi tersebut. Nomor satu adalah menstabilkan identitas dulu. Kita sampaikan bahwa tidak ada yang salah kalau kamu melakukan kesalahan. Bapak juga waktu muda melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kamu duduk di sini, Bapak ajak ngobrol, kamu melakukan kesalahan itu tidak ada, artinya hal yang biasa gitu. Kemudian kita sampaikan yang kedua, yang dia lakukan itu salah. Ya, tidak sesuai dengan yang namanya keyakinan kelas. Ya, tanyakan sama dia tentang kesalahan tersebut. Lalu yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas. Tapi tadi itu Sadu benar-benar tidak aman dan tidak merasa nyaman di dalam kelas. Nah, begini Satria untuk Ya, di akhir-akhir kita ngasih tutur tua gitu ya sama murid-muridnya ya. Ya, Bapak Ibu tentu dulu itu sempat ya pasti Bapak Ibu sudah pernah menghukum siswa gitu ya, ngasih tugas membersihkan toilet atau push up seperti itu ya. Tapi kalau kami ini diberikan artinya teori bahwa restitusi itu lebih bagus
di mana penerapan segitiga restitusi ini itu lebih baik daripada menjadikan anak-anak tersebut menjadi identitas gagal dengan cara menghukum. Ya, jadi lebih baik kita dari hati-hati. Bapak minta jangan mengulangi lagi. Ya, tentu di sini ada satu hal ya Bapak Ibu ya yang harus disampaikan karena apa yang kita bicarakan itu tidak kata-kata bohong. Itu kuncinya. Ya. Percuma kalau kita itu ngobrol satu empat mata gitu ya, tapi yang dia omongin itu berbohong. Nggak bisa. Maka kunci yang pertama adalah kata-kata yang kita omongin itu bukan kata-kata bohong, harus jujur. Ya. Nah, ada juga satu kasus. Bapak Ibu kan tahu kalau di SMA 1 itu bayangkan kalau misalkan ada yang terlambat masuk, misalkan 30 orang. Bayangkan 30 orang kita restitusi. 30 orang kita ajak ngobrol, nah itu tentu tidak efektif. Hal yang kita lakukan tentu kita memilah mana yang kita bisa ajak direstitusikan ya. Kalau dia sudah selama seminggu 3 kali 4 kali terlambat, nah itu baru kita ajak dengan melakukan segitiga restitusi. Ya, tidak semuanya. Kalau misalkan sampai ada anak, nah kita bisa menjadi di posisi teman, bisa menjadi posisi pembuat bersalah. Di sini yang disampaikan oleh Bu Sri tadi itu sudah benar ya. Hanya saja memang kita diminta untuk menjadi seorang kontrolnya, posisi kontrolnya adalah manajer. Tapi kalau Bapak Ibu masih menjadi posisi kontrol teman, tidak masalah. Karena tidak semuanya bisa kita segitiga restitusi. Ya, apabila mendapatkan suatu permasalahan satu-satu misalnya atau 2 orang siswa itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu kembali lagi saya sampaikan bahwa kami tidak nasibin segala ya. Jadi tidak mengajari. Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Mungkin Bapak Ibu pengalamannya juga lebih banyak. Yang kami menyampaikan informasi mengenai informasi ini tentang teori segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Coba dicek pada pamflet yang ada lebih sejarahnya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Maaf ya suaranya nih. Oke. Baik, terima kasih Pak Yan tentang Kita sharingnya bukan jangan mengharapkan jawaban yang benar dari kami ya. Kita sharing. Jadi tentang keyakinan kelas itu, sampai keyakinan kelas itu kan ada tata tertib ya, tata tertib sekolah yang harus kita taati bersama. Nah jadi kalau di kelas itu berbeda ya, dengan tata tertib atau katakanlah sedikit menyimpang ya, dengan tata tertib sekolah itu sebagai contoh tadi menarik Bu Susi, jam istirahat kita boleh tidur di kelas. Sementara kalau di tata tertib kan tidak boleh ya, tidur di kelas. Atau misalnya di keyakinan, Bu saya bisa minum atau makan. Sementara di kelas tidak boleh makan dan minum di kelas. Nah itu gimana? Saya bantu jawab dulu ya. Bapak Ibu memang keyakinan kelas tersebut tidak boleh melanggar tata tertib. Ada batasannya yaitu peraturan sekolah. Nah di sini kita dalami dulu sebenarnya peraturan sekolah itu ya, harus di bukunya kita baca dulu ya. Karena aturan yang dimiliki sekolah itu tentu asalkan tidak tidak merugikan sekolah gitu ya. Nah kalau misalkan di kelasnya Bu Susi, kalau saya mewajarkan ya, kalau murid tersebut ada keyakinan kelasnya mau tidur sebentar mungkin ya, barang 10 menit misalkan sebelum memulai pembelajaran. Itu pun kalau di jamnya Bu Susi, karena jamnya itu lumayan panjang,
Kalau misalkan jam pelajaran yang udah nyampe deh, dia tidur lagi kan habis waktunya ya. Nah, kembali lagi, keyakinan kelas ini lebih ke personal ke dari guru tersebut dan di kelas itu situasional. Dan itu harus dari guru tersebut di kelas tersebut. Makanya Pak, saya bilang ini berbeda-beda dan untuk aturannya benar sekali tidak boleh menyimpang dengan tata tertib sekolah. Tapi tentang tidur itu kebijakan mungkin ya, kebijakan ketika di jam pelajaran 1 atau 2 guru yang memang tidak bermasalah apabila murid tersebut istirahat sebelum melanjutkan lagi pelajarannya. Ya, kalau sudah jam 6 jam pelajaran cuma istirahat 10 menit kan tidak akan mengganggu, apalagi habis makan siang murid udah jam siang ngantuk, kita ngajarin juga anak-anak fokus gitu ya. Sehingga kalau sampai minta keyakinan kelas ya tidur istirahat sebentar di kelas selama 10 menit, saya rasa tidak masalah. Tapi tetap itu ya disampaikan oleh Kak Gede itu ada benarnya ya. Jadi kita kalau membuat keyakinan kelas, dasarnya Bapak Ibu ya adalah kebutuhan manusia yang tadi sudah dijelaskan. Kebutuhan manusia. Ada apa saja? Ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga penyayang, penguasaan dan penguasaan. Jadi hal tersebut didasarkan dari sana ya gini ya keyakinan kelasnya. Dari sana juga misalkan kalau siswanya itu ingin agar suasananya ceria, berarti keyakinan kelasnya dalam setiap pembelajarannya harus menyenangkan, ceria, ada gamesnya gitu ya. Setiap pembelajaran ada gamesnya. Kemudian kalau tentang hal-hal lain lagi itu bisa diatur lagi. Jadi keyakinan kelas tersebut masing-masing guru beda di kelasnya masing-masing. Gitu. Terima kasih gitu ya. Dari Bu Susi. Terima kasih pertanyaannya Pak De. Jadi di sini Tiang mau menanggapi dan menambahkan. Tiang menekankan sama siswa juga keyakinan yang kita buat ini adalah terkhusus untuk mata pelajaran Ibu. Saya sudah bilang seperti itu. Karena mata pelajaran yang saya ajar di sana itu panjang, 6 jam. Hari berikutnya bahkan 6 jam dan 6 jam karena ada 12 jam totalnya. Terus kami total praktek itu melihat komputer. Jadi mata itu secara dari segi kesehatan memang harus diistirahatkan. Yang saya pikir di sana kenapa saya mengizinkan tidur karena mungkin peraturan sekolah dibuat tidak boleh tidur di kelas. Itu yang dimaksudkan ketika guru sedang mengajar ada siswa yang tidur. Itu mungkin yang tidak diizinkan. Tapi di sini kita membuat kesepakatan serempak tidur 10 menit semua. Kalau memang tidak tidur silakan memejamkan mata, pokoknya tidak menghidupkan atau tidak melihat ke layar komputer selama 10 menit untuk mengistirahatkan mata. Seperti itu Pak. Jadi bukan yang tidur, beda dengan kalau misalnya guru sedang mengajar di kelas, ada yang tidur di pojok, itu tidak boleh. Tapi di sini kesepakatan, kita buat kesepakatan bersama kayak gitu Pak. Jadi saya rasa kata tidur di kelas itu bukan berarti saya mengiyakan boleh melanggar peraturan sekolah, bukan, tapi di sini konteksnya berbeda. Gitu aja. Mungkin ada sanggahan lagi dari Bapak. Mungkin kita juga bisa berbagi dari guru lain, ada yang memiliki ide atau pengalaman yang lain tentang kesepakatan kelas, bisa kita sharing di sini. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana? Cukup? Sudah jelas ya? Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, saya harapkan sebelum kita menyelesaikan ini mungkin ada yang mau refleksi dulu ya, menyampaikan satu dulu tentang apa yang sudah didapatkan dari apa yang kami bicarakan, gitu ya. Jadi biar nggak percuma juga, gitu ya. Pasti ada satu hal yang masih melekat, artinya dari apa yang terlintas itu, wah ini klik testimoni. Aduh, kayaknya ada bisa mendapatkan oral saya bisa. Ya. Oke, ya. Jadi setelah mengikuti diseminasi budaya positif ya yang disajikan oleh Bapak Boy yang sudah
Sudah Miko dan juga Ibu Susi. Nah, jadi di sini kami jadi tahu bahwa strategi untuk memberikan punishment kepada siswa itu bukan cuma menghukum gitu. Ya, bukan hanya menghukum. Ternyata ada treatment lain yang memang bisa kita lakukan. Nah, contoh seperti tadi di awal ya, dikatakan kita punya sesuatu yang berharga. Nah, kita kan mau rebut nih dari teman sebelah kita. Nah, dari filosofi di sana kita bawa tahu bahwa bagaimana caranya kita untuk mendapatkan sesuatu itu memang dari diri mereka sendiri, kemauan mereka sendiri. Gak bisa kita paksa rebut, pasti akan ada rasa yang gak enak lah rasanya. Dan siswa pun juga melakukannya secara terpaksa. Mungkin itu intisari yang bisa saya ambil dari kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Silakan dari Ibu Ella. Baik, terima kasih. Sungguh luar biasa pemaparan dari Bu Susi dan Pak Sudiatmiko ya. Jadi kami bisa paham perbedaan antara hukuman, konsekuensi sama restitusi. Restitusi. Jadi kalau selama ini kita di sini ya, sebelum ada program Bapak dan Ibu yang guru bergerak jadi ilmunya lebih dari kami, yang kami tahu itu kan hanya hukuman di kelas, baik itu berdiri, hukuman menambah tugas yang lain. Ternyata ada sisi positif yang diambil, memberikan hukuman, bukan hukuman ya, restitusi itu yang lebih memanusiakan siswa. Jadi bisa diambil pengalamannya dan juga kita lebih mengenal ke karakter siswanya. Mereka melakukan seperti itu kan apa? Karena ingin penguasaan, terus kasih sayang yang mungkin yang di rumah mungkin broken, jadi di sekolah ingin mendapatkan kasih sayang dari gurunya. Luar biasa, terima kasih atas ilmunya, sangat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin saya sedikit menekankan lagi di sini Pak ya. Kita tidak hanya melihat dari segi siswa saja. Bapak Ibu pasti tahu kan kalau akhir-akhir ini banyak kasus yang mengenai guru. Ada yang guru tiba-tiba disetip oleh orang tua siswa, kemudian ada guru yang dilaporkan ke kantor polisi karena memberikan hukuman. Nah, ini adalah salah satu strategi untuk kita menghindari itu. Ya, karena kenapa kita bilang seperti itu? Jadi, ketika kita menggunakan segitiga restitusi, itu solusi dan juga konsekuensi yang akan kita ambil pada penyelesaian masalah adalah berasal dari siswa. Jadi bukan kita yang ngasih hukuman, bukan kita yang ngasih suruhan kamu harus gini, bukan. Karena kalau kita memberikan hukuman otomatis akan ada mungkin rasa gak enak atau ada rasa marah dan bahkan paling parah ada dendam. Seperti itu nih. Jadi kalau kita menggunakan segitiga restitusi, kita hanya bertanya, kalau kamu sudah sadar kamu salah, menurut kamu solusi apa yang bisa kamu berikan untuk menyelesaikan masalah ini? Ketika dia berbicara, oh Bu, kalau itu saya tahu saya salah, saya mau minta maaf atau saya mau benerin bajunya resmi yang tadi. Jadi tidak, karena itu solusi yang mereka ungkapkan sendiri, mereka ingin melakukan ini. Jadi nggak ada istilahnya dia akan melapor sama orang tuanya, saya diginiin sama ibu ini nih. Jadi nggak mungkin ada orang tua yang datang marah-marah kayak gitu, karena loh ini kan saya tidak ada pemaksaan gitu. Misalnya kalau orang tuanya marah, kok anak saya disuruh jahit baju gitu. Maaf Pak, ini bukan solusi dari saya. Ini anaknya sendiri yang bisa mendapatkan solusi seperti itu. Jadi tidak ada pemaksaan di sini. Kayak gitu. Kita menghindari posisi guru sebenarnya sekarang udah menakutkan ya Bapak Ibu. Kalau kita mau marahin anak itu agak ketar-ketir karena kita sampai berpikir masih anak lembang begitu daripada ada kena kasus kan gitu. Nah ini adalah salah satu contoh untuk penyelesaiannya. Itu aja sih dari kami. Tambahan dari saya. Mungkin dari Pak Sudiatmiko. Baik, sebuah tantangan sebenarnya bagi kita semua, bukan hanya kami. Bagaimana caranya agar hal yang baik ini bisa kita terapkan di sekolah. Memang bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah budaya ya. Kita tahu juga manusia yang kita punya, artinya murid yang kita miliki, itu memiliki hal yang berbeda ya. Istilah sikap dan juga kodrat yang berbeda-beda gitu ya. Apalagi kita anak STM ya, cenderung kata-kata anak STM ada pembenaran kadang-kadang kita menghukum siswa.
terus ketika kita sudah mendapatkan materi tentang restitusi ini, jadi ada tantangan sendiri ya, bisa nggak kita terapin ini di sekolah kita sendiri gitu ya. Nah tentu ini adalah PR kita bersama, karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi, kita menghindari yang namanya kamu salah saya benar. Yang kita akan buat adalah kita berdua ini berproses loh, biar kita bersama-sama menang gitu ya. Tidak ada menang yang kalah itu maksudnya, saya menang kamu kalah, nggak seperti itu. Sehingga kedepannya tidak akan ada yang namanya permasalahan guru, apalagi tentang kekerasan ya. Sebenarnya kami sendiri setelah mendapatkan ilmu ini takut sebenarnya ketika lihat muridnya dihukum jalan bebek, jongkok seperti itu ya. Nah itu kembali lagi sih sebenarnya ke kebijakan sekolah ya. Hanya menjadi tugas saja nanti apakah kita bisa berubah atau masih tetap menjadi yang sama seperti dulu. Baik Bapak Ibu, sekian dari kami. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah bisa meluangkan waktunya di sini mendengar kami mewacah ya. Pesan harapan kami agar Bapak Ibu bisa memahami apa yang kami sampaikan dan dapat diterapkan di pembelajaran Bapak Ibu di kelas masing-masing. Dan mohon dengan sangat untuk sedikit tidaknya sharing dengan temannya ya. Nanti pasti akan ada seperti sedikit juga restitusikan anak ini seperti itu ya. Nah kita bisa sharing apa sih yang Bapak Ibu pahami, itu bisa di-sharing dengan teman sejawat Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekian Bapak Ibu, untuk terakhir